Saudara saya mau ke Hong Kong dan istrinya itu bilang, nanti kalau suami saya lulus sekolah bahasa dan berangkat ke Hong Kong, saya mau membeli kios dan rumah dan mobil. Saya sering menasihati, Mbak, jenengan jangan seperti itu ngomongnya. Lebih baik jenengan doakan suami jenengan supaya lulus biar nanti bisa berangkat. Karena Allah tidak suka kesombongan. Pertanyaan saya, apakah saudara saya itu sudah ke ayat Al-Munafikun ayat 9 dan apakah saya menasihati saudara saya dibenarkan? Coba dibuka ayatnya, bunyinya bagaimana toh? Al-Munafikun ayat 9. Surat Al-Munafikun nomor surat 63 ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Tidak ada sangkut pautnya. Jadi saudara panjenengan itu punya cita-cita, ya, berupa satu keinginan. Ini kan suaminya mau menjadi tenaga kerja asing, bekerja di luar negeri. Nah nanti kalau sudah bekerja di luar negeri tentu mendapatkan hasil. Nah mungkin hasilnya lebih banyak daripada saat kerja di sini. Nah, saudara panjenengan punya cita-cita. Nanti kalau suami dapat hasil dari pekerjaannya, saya pengen beli rumah, pengen beli mobil, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu cita-cita. Apakah tidak boleh? Boleh. Apakah terkena ayat ini? Tidak. Lah nanti kalau ternyata betul Allah titipkan rezeki pada suaminya tadi, kemudian bisa beli ini beli itu, lantas hasil yang Allah titipkan itu tiba-tiba setelah terbeli semuanya, itu menyebabkan dirinya sombong, merasa angkuh, berjalan di atas bumi, merendahkan orang lain, punya rumah baru, menganggap remeh orang yang masih ngontrak, punya mobil baru, memandang remeh orang yang belum punya mobil. Lah nanti kalau sudah seperti itu baru terkena ayat ini. Kalau baru sebatas cita-cita, itu insya Allah tidak apa-apa, boleh mempunyai keinginan. Namun ingat, tidak setiap keinginan manusia itu bisa terwujud. Ya, pasti ada keinginan yang tidak bisa terwujud. Namun ada yang tidak diinginkan oleh manusia, namun itu pasti terwujud. Apa itu? Kematian. Kematian itu banyak manusia yang tidak menginginkan. Namun ingin atau tidak ingin, kematian pasti akan datang. Nah, sekalipun kita banyak keinginan, banyak yang kita inginkan, tidak semuanya bisa terwujud. Nah, kalau keinginan itu diwujudkan oleh Allah nanti, maka jangan sampai memalingkan kita dari mengingat Allah. Kalau rumah, mobil mewah, harta banyak, itu sampai memalingkan kita dari Allah, maka terkena ayat ini. Kalau itu tidak memalingkan diri kita dari Allah, ya tidak terkena ayat ini. Nah, namun hati-hati, manusia itu punya sifat yang suka kufur kepada Allah. Biasanya manusia itu
kalau diberi lebih oleh Allah, tiba-tiba mendadak yang meningkat itu adalah gaya hidupnya. Ya, harusnya tidak begitu. Yang meningkat harusnya infaknya, sedekahnya, zakatnya. Namun manusia itu biasanya, misalkan bulan ini Allah beri 1 juta, itu kebutuhannya cukup misalkan 700 atau 800 ribu. Nah nanti bulan berikutnya diberi oleh Allah 10 juta. Harusnya pemberian Allah meningkat, kebutuhannya kan harusnya tidak meningkat. Wong ternyata 1 juta saja kebutuhannya tetap 700 ribu cukup. Namun biasanya manusia ketika diberi lebih oleh Allah, yang terpikirkan langsung gaya hidupnya yang meningkat. Kenapa? Ketika Allah beri lebih 10 juta kok tiba-tiba gaya hidupnya meningkat menjadi tidak cukup. Ya, sehingga tidak ada rasa qanaah. Awalnya 1 juta merasa qanaah, merasa bersyukur, bisa menjaga dengan baik rezeki yang Allah berikan sesuai dengan yang Allah tetapkan. Tiba-tiba ketika diberi lebih, gaya hidupnya yang meningkat, kemudian sedekahnya justru malah semakin turun karena merasa iman-iman. Karena kalau untuk sedekah, zakat, infak itu nanti tidak cukup lagi untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup. Nah, harusnya orang yang beriman itu meski boleh untuk membeli ini itu, namun hendaknya jangan melupakan kalau Allah beri lebih, harusnya infaknya, zakatnya, sedekahnya itu yang harus meningkat. Kalau misalkan 1 juta bulan ini bisa infak 50 ribu, sedekah 50 ribu, nanti kalau Allah beri bulan berikutnya 10 juta harusnya meningkat sedekahnya. Yang awalnya hanya 50-100 ribu, diberi oleh Allah lebih, meningkat infak dan sedekahnya menjadi 1 juta. Begitu harusnya. Nah, biasanya kita tidak. Ketika lebih, gaya hidup yang kita ikuti, gonta-ganti, jor-joran. Dari sisi HP saja gonta-ganti. Hari ini HP-nya ini, besok Allah beri lebih, tukarkan HP yang lain. Besok Allah beri lebih, tukarkan yang lain. Sehingga gonta-ganti terus. Tidak pernah ada perasaan cukup, padahal masih bagus HP-nya. Namun ya karena itu yang meningkat gaya hidupnya. Nah, lama-lama kalau terus-menerus mengikuti gaya hidup, maka akan melalaikan dari mengingat Allah. Harta yang Allah titipkan akan melalaikan dirinya dari mengingat Allah, karena memenuhi kebutuhan gaya hidup, bukan memenuhi kebutuhan hidup. Nah, ketika terus memenuhi kebutuhan gaya hidup, maka yang menurun infaknya, zakatnya, sedekahnya. Karena ada perasaan iman. Iman kalau nanti disedekahkan, kebutuhan gaya hidup saya untuk beli HP ini, mobil ini, rumah ini menjadi kurang. Nah, maka itu perasaan was-was, ditakut-takuti oleh setan kalau infak, sedekah, zakat dan lain sebagainya nanti menjadi miskin. Asyaitonu ya'idukumul faqr. Setan itu menjanjikan, bujuk-bujui kita terhadap kemiskinan. Maka hati-hati kalau tadi hanya sekedar cita-cita, wallahu a'lam, kita tidak tahu. Bisa jadi nanti bisa membeli apa yang dicita-citakan atas pertolongan Allah, justru bisa semakin lebih dekat lagi kepada Allah. Kita tidak mengetahui. Nah, nanti kalau ternyata setelah membeli ini itu semua yang tadi dia cita-citakan kok ternyata semakin jauh kepada Allah, maka diingatkan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?